Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala SMK Negeri 1 Malang yang saat ini berhalangan untuk hadir karena dinas. Yang terhormat yang saya muliakan Pak Partono, saya mulai diangkat jadi guru itu dulu, maaf saja, saya itu agak terlambat semuanya. Itu juga ke atas misalnya Pak Partono. Saya adalah orang pertama, saya diangkat sebagai guru. Itu SK pertama saya bunyinya adalah Semia Negeri Malang. Tapi waktu itu saya sebagai guru di Semia Negeri Turen. Waktu itu Turen memang statusnya adalah Semia Negeri Filial Malang. Dan setelah dinegerikan sana namanya Semia 2 Malang di Turen. Akhirnya begitu. Karena SK saya di sini, padahal saya mengajarnya di Turen, beliau Pak Partono membuat kebijakan, wis Pak Soeb mulang di Turen. Nek tanggal 1 ini cukup bayaran. Ya. Itu Pak Partono. Akhirnya saya, nggih Pak, matur nuwun. Dan akhirnya tidak tahu mungkin saya dianggap sebagai putranya sendiri atau bagaimana. Setiap ada masalah yang saya hadapi, Pak Partono selalu memberikan nasihat-nasihat untuk jalan keluarnya. Banyak masalah yang mungkin saya hadapi pada waktu itu. Tapi alhamdulillah semuanya dapat berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah juga diangkat pertama saya di Semia Negeri Malang SK-nya. SK terakhir saya juga di SMK Negeri Malang. Akhirnya saya pensiunnya di sini tahun 2005 dan sekarang sudah 15 tahun lebih lah. Ya mudah-mudahan, tapi rasanya memang hatinya ini terasa sehat, kuat. Cuma fisiknya yang enggak mampu. Sekarang jalan itu sudah sulit. Jadi kalau naik turun undak-undakan gitu itu sudah harus ada yang nuntun. Kalau enggak bisa jatuh. Itu keadaan sekarang. Tapi hatinya ini rasanya masih iya. Apalagi ketemu Nini sama Aina sama siapa nih Erna. Ini sudah golongan-golongan semua nih. Siapa lagi tadi itu? Ini selalu tadi itu. Sudah lupa, saya banyak yang lupa sudah namanya. Yang dari Pacitan itu apa? Hanum. Iya. Ya Pak Said tetap ingat itu. Wedok eling ae. Tapi lanang-lanange rada akeh sing lali. Mergo biasane sing bulet ae sing wedok-wedok itu. Maaf, saya itu kepala sekolah mungkin yang paling dibulti guru-guru wedok itu. Dan terutama ya ndak tahu lah seperti apa kalau ketemu gitu ya podong kerangkul macam-macam. Ya saking ya wis duwe bojo ya wis tuwek ya. Umpama sik nomo gitu kira-kira lho itu. Ya wis sembuh dadine ya apa karo. Itu saya itu yang betul-betul membuat hati saya SK pertama di sini dan diakhiri juga dengan SK terakhir di sini. Mudah-mudahan SMK Negeri 1 Malang ini
juga akan berkembang terus dan prestasinya bisa meningkat terus. Itu yang kita harapkan. Itu semuanya bisa terjadi kalau kita semuanya bekerja ini dilandasi dengan keikhlasan hati. Jangan sampai di antara bapak dan ibu guru ada rasa-rasa yang tertentu, ada apa maksud tertentu di sekolah. Semuanya laksanakanlah tugas dan kewajiban itu dengan hati yang ikhlas. Dengan begitu insya Allah apa yang kita sampaikan kepada anak-anak kita juga akan dapat diterima dengan sebaik-baiknya. Biasanya itu begitu. Itu pengalaman saya juga melihat menghadapi teman-teman di SEMEA ini. Begitu saya datang itu dulu sudah bulet dan sekarang ya sampai saya terakhir itu masih tetap saja. Dan yang teman saya pada waktu saya mulai pertama guru di sini yang juga teman saya adalah Pak Prato ini. Saya kenal dengan Pak Prato sebagai guru olahraga di SEMEA Malang dulu. Karena Pak Prato juga sering ke Turen dan dulu saya kalau waktu ujian akhir saya mesti anak-anak Turen itu ujiannya ke sini. Mesti ke sini ke Malang. Dan itu saya mesti ngantarkan. Oleh karena itu saya dengan guru-guru di Malang ini sebenarnya sudah akrab sejak dulu. Jadi itu hal-hal yang mengenai keadaan saya dengan SMK Negeri Malang ini. Dan kemudian juga kepada Bapak dan Ibu yang terhormat, sekarang kita sudah selesai menjalankan ibadah puasa kita. Mudah-mudahan ibadah puasa kita betul-betul menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebab katanya Allah sendiri memberikan penjelasan bahwa kita diwajibkan puasa itu adalah dengan tujuan utama adalah supaya kita ini menjadi orang yang bertakwa. Takwa yang sesungguhnya itu yang bagaimana? Ini yang penting untuk kita resapkan dalam hati kita sendiri. Orang yang bertakwa itu orang yang benar-benar dapat menerima segala kewajiban yang diberikan pada kita dengan sebaik-baiknya. Kita laksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah pada kita. Kemudian kita jauhi larang-larangan. Bukan hanya dua itu saja, tetapi juga terutama ini yang sulit biasanya kita laksanakan adalah kita bisa menerima qada dan qadarnya Allah, baik itu baik ataupun mungkin kita rasakan tidak baik, padahal sebenarnya baik juga. Tapi kadang-kadang kita rasakan tidak baik. Ini yang penting. Menerima qada qadar Allah ini yang harus kita upayakan ada dalam hati kita masing-masing. Umumnya kita itu kalau menerima yang baik saja, ya dengan hati tertawa dan sebagainya. Lalu kita kadang-kadang ingat, tapi kalau sudah mendapat hal yang kurang baik, kadang-kadang harus kita jaga hati kita ini untuk bisa menerima dengan ikhlas juga. Tapi umumnya kita kalau sudah menerima hal yang kurang baik, sok-sok maaf saja, istilahnya maido pangeran. Duh pangeran kok iso kayak koyo ngene sih. Kok gak adil. Padahal Allah itu adil semuanya. Allah itu maha adil. Itu terbukti kadang-kadang karena bisa diukur dengan masalah rezeki. Teman yang rezekinya banyak, kita rezekinya kurang banyak, lalu kita mengatakan Allah kurang.
enggak adil. Padahal kaya atau miskin itu tetap punya apa namanya itu hikmah sendiri. Orang yang kaya juga ada hal-hal yang enggak enaknya. Orang yang miskin juga ada hal enaknya juga. Jadi kok dengan waduh ya enak yang kaya Pak bisa begini. Iya. Tapi rasa sakitnya orang kaya dengan rasa sakitnya orang miskin itu diberikan sama oleh Allah. Tidak ada orang yang apa namanya yang miskin itu sakitnya melebihi daripada yang kaya. Tidak. Oleh karena itu marilah kita berupaya sekuat tenaga kita, sebisa kita untuk dapat menerima qada dan qadar Allah itu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan puasa kita benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang hanya yang kita harapkan. Dan mungkin karena saya itu juga enggak begitu sekarang ini ngomong enggak begitu bisa. Jadi kadang-kadang sering salah ngomong itu juga sering salah. Karena itu kalau ada kekurangan, kegelapan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesarnya. Kiranya cukup itu Pak Said. Untuk mana enggak bisa itu. Sudah habis anunya. Wis gak iso dawa jarene. Mulai bulet ini. Wis ngerti arek-arek wis gak iso dawa jarene. Apa? Ya sudah. Iya. Kalau biyen itu masih bisa ngomong panjang-panjang itu bisa. Sekarang sudah nggak bisa ngomong panjang. Iya, ngomongi. Tapi ini lain ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.